PPI katanya sudah terbentuk, Partai Perubahan Indonesia, yang dibentuk oleh relawan Anies atau Anies sendiri. Baguslah, sekalian aja bentuk, pengen tahu kekuatan bener-bener Anies Rashid Baswedan sendirian. Kalau memang bener ya, coba kita cek nih, ini keterangan dari Levli Harun. Dia mengabarkan itu PPI katanya sudah terbentuk. Berapa orang yang akan ikut beserta dengan Anies Rashid Baswedan ya, kalau tanpa PKS? Tapi kayaknya kalaupun PPI benar-benar dibentuk, ceruk pemilihnya itu tidak akan jauh beda dengan PKS. Paling yang akan terganggu PKS. Kita akan lihat aja. Coba kita cek dulu nih. Hari ini ya kita mendengar isu ya, tepatnya bahwa telah dibentuk PPI, Partai Perubahan Indonesia. Nah, masalahnya apakah itu benar atau tidak, itu yang jadi masalah ya. Yang jelas kalau dari jurusan Anies Baswedan belum ada rencana apa-apa. Anies mengatakan pengen rehat, tetapi entah dari mana ada isu tentang pembentukan Partai Perubahan Indonesia, bahkan dengan logonya ya, logo Garuda tapi kepalanya kepala burung hantu. Kemudian ada bintang di tengahnya, Partai Perubahan Indonesia ya. Seperti koin ya ininya, seperti mata uang yang timbul begitu. Dan ada yang tanya kepada saya, logonya ditampilkan lagi ya, Bang, saya relawan dari Bogor, mau tanya apa betul partai itu? Saya tidak bisa menjawab betul atau tidak ya. Barangkali ini baru usulan, baru inisiatif dari sekelompok orang. Dan arahnya adalah agar Anies Baswedan membentuk partai politik. Dan karena yang dibawa jargon perubahan ya, Partai Perubahan Indonesia atau PPI ya. Boleh juga, saya dengan bercanda mengatakan saya lebih setuju Pripun. Pripun, Partai Republik Indonesia Perubahan. Belum ada yang jelas ya, tetapi menurut saya partai itu ada dua kemungkinan. Dibentuk oleh Anies sendiri atau dibentuk oleh para relawannya lalu meminta Anies. Seperti Demokrat dulu yang membentuk bukan SBY, sepanjang yang saya tahu. Yang membentuk adalah orang-orang yang loyal dengan SBY, yang ingin menjadikan SBY. Sama seperti Partai Sri juga begitu. Itu orang-orang yang loyal sama Sri Mulyani berharap Sri Mulyani akan bisa dicalonkan sebagai calon presiden. Ternyata Partai Sri tidak lolos, Partai Demokrat ternyata sekarang menjadi partai keluarga ya. Jadi sobat sekalian, ini Partai Perubahan Indonesia. Karena kalau memang mau berpolitik ya tidak ada cara lain dengan partai politik. Kecuali kalau Anies mau jadi guru bangsa, kan pilihannya menjadi seorang politisi ya, sudah terjadi karena dia ikut kontestasi Pilpres, atau menjadi guru bangsa balik ke kampus. Dugaan saya Anies tidak tertarik menjadi guru bangsa karena DNA dia adalah DNA petarung ya, bertarung di dalam medan politik. Karena itu menurut saya dia tidak akan kembali menjadi rektor. Bahkan kalau harus memilih menjadi rektor sebuah kampus atau menjadi Cagup DKI, ya dia lebih memilih Cagup DKI menurut saya, lebih memilih berkelahi ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, Partai Perubahan Indonesia bisa saja digagas, diinisiasi oleh katakanlah orang-orang atau relawan-relawan Anies Baswedan.
mereka bentuk, lalu kemudian diserahkan kepada Anies. Jadi Anies tahu beres ya, atau Anies yang membentuk. Mana pilihannya terserah saja. Tapi yang jelas memang partai itu berbeda dengan kalau kita bicara mengenai intelektual message ya. Pesan-pesan intelektual itu berbeda. Karena itu ada orang yang cocok untuk menjadi aktivis partai politik, ada yang tidak cocok ya. Oke. Bayangkan kalau memang PPI dibentuk, Anies akan mengambil ceruk yang mana? Relawan-relawan kemarin yang ikut berjuang di barisan perubahan, bukankah itu orang-orang PKS mayoritas? Bukankah itu orang-orang PKB dan Nasdem pula? Yang pure ada di barisan Anies berapa orang sih? Ceruknya udah diambil oleh PKS kok. Susah. Mau ngambil ceruk yang mana coba? Di kalangan nasionalis ada PDIP, ada Gerindra, ada Nasdem, ada Demokrat. Religius nasionalis ada PKB. Religius mentok kanan ada PKS. Anies mau ngambil ceruk yang mana? Kalangan intelektual, kalangan intelektual. Seberapa kuat intelektual Anies Rashid Baswedan sehingga mampu bisa mengambil ceruk itu? Enggak, saya kira kalau nggak ditopang oleh gerakan Petamburan, oleh gerakan PKS, Anies nggak ada apa-apanya kok. Kan itu. Sekali lagi palingnya akan terganggu kalau memang PPI dibentuk adalah PKS, karena akan terbelah tuh pemilihnya. Yang kemarin mendapatkan untung banyak itu salah satunya PKS lah. Anies itu simbol PKS. Makanya PKS itu nggak ngotot menyodorkan cawapres karena Anies sendiri sudah menjadi simbolnya. Nah sekarang Anies mau membuat partai politik PPI. Satu kali lagi yang akan terganggu adalah PKS. Kita akan lihat aja. Atau ngambil ceruk imigran. Mau ngambil ceruk imigran nyaman, ya silahkan aja lah. Sekalian ya kita akan lihat aja, bener gak Anies punya kemampuan untuk bener-bener membuat partai politik. Kita tunggu dong.